Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Semoga kita semua selalu diberikan rezeki yang lancar, kesehatan yang baik, dan umur yang panjang oleh Sang Pencipta. Jangan lupa untuk membalas salam ini di kolom komentar. Karena dengan saling membalas salam, artinya kita juga saling mendoakan agar kita semua diberi keberkahan, kesehatan, dan umur yang bermanfaat. Terima kasih apabila berkenan membalasnya, dan selamat menikmati kisah misteri yang akan segera dimulai. Langit tampak mendung pagi itu. Awan kelabu menggantung rendah di atas salah satu kampus di kota Depok. Meski cuaca tidak bersahabat, 6 mahasiswa dari Mapala UI tetap berkumpul di halaman sekretariat mereka. Dengan tas carrier besar yang dipenuhi perlengkapan, mereka tampak bersemangat, seolah menantang alam yang sedang murung. Pendakian ini sudah direncanakan sejak 2 bulan sebelumnya. Tujuannya adalah Gunung Salak, salah satu gunung yang terletak di perbatasan Bogor dan Sukabumi. Gunung ini memiliki reputasi sebagai medan yang sulit, cuaca yang tidak menentu, dan dikenal sebagai tempat jatuhnya beberapa pesawat militer maupun sipil. Namun bagi mereka, itu justru menjadi tantangan. Kelompok itu terdiri dari 6 orang. Doni, mahasiswa teknik mesin angkatan 2005, ditunjuk sebagai ketua tim sekaligus navigator. Ia dikenal cerdas, tangguh, dan pendiam. Lalu Bimo, mahasiswa geografi yang humoris dan pandai membaca peta kontur. Dika dan Reza, 2 sahabat dari Fakultas Biologi. Kemudian Vina, satu-satunya perempuan di tim, seorang mahasiswa psikologi yang juga bertugas mendokumentasikan kegiatan mereka. Terakhir, ada Andri, mahasiswa teknik sipil yang bertanggung jawab atas logistik dan peralatan. Mereka berangkat dari stasiun di dekat kampusnya yang berada di Depok menggunakan kereta ekonomi menuju Bogor. Sepanjang perjalanan, suasana akrab dan penuh canda tawa. Tak ada rasa takut atau firasat buruk. Semuanya tampak seperti pendakian biasa yang sering mereka lakukan. Dari Bogor, mereka menyewa angkot menuju daerah Cidahu, salah satu jalur resmi pendakian Gunung Salak. Di sepanjang jalan menuju kaki gunung, mereka disuguhi pemandangan hutan lebat, kebun teh, dan udara dingin yang perlahan menusuk tulang. Setibanya di pos perizinan, mereka disambut oleh seorang petugas lokal yang sudah berusia lanjut. Lelaki itu mengenakan jaket tua dan topi kusam. Ia memandangi ke-6 pendaki itu dengan tatapan berat. "Apa kalian sudah pernah ke Salak sebelumnya?" tanya si petugas dengan suara serak. Doni maju dan menjawab dengan sopan, "Belum, Pak. Tapi kami sudah mendaki beberapa gunung lain. Rinjani, Semeru, Gede. Kami dari Mapala kampus, Pak." Petugas itu hanya mengangguk pelan. Namun, sebelum membubuhkan cap pada surat izin, ia menatap Doni dalam-dalam dan berkata, "Salak bukan cuma gunung biasa. Banyak yang tersesat di sini, bukan karena tak paham medan, tapi karena lupa bahwa mereka sedang masuk ke tempat yang bukan miliknya." Ucapan itu seketika membuat suasana menjadi hening. Namun, seperti umumnya anak muda yang mengandalkan logika dan pengalaman, mereka hanya menanggapinya dengan senyum tipis. Petugas itu memberikan izin mereka, lalu berkata, "Kalau ada yang mendengar suara yang tidak wajar, jangan diikuti. Dan kalau ada yang melihat jalan bercabang, pilih jalan yang terasa lebih sunyi." Kalimat itu sempat membuat Vina bergidik, tapi Dika buru-buru mengalihkan perhatian dengan candaan soal jalan sunyi lebih cocok buat jomblo. Setelah menyelesaikan persiapan akhir, mereka memulai pendakian. Jalur Cidahu awalnya relatif landai. Mereka berjalan melewati pepohonan tinggi, akar-akar besar yang melintang, serta batuan licin akibat hujan semalam. Suara burung hutan sesekali terdengar, diselingi gemerisik dedaunan dan derit ranting patah di kejauhan. Vina beberapa kali berhenti untuk mengambil gambar, sementara Reza
sibuk menandai tumbuhan langka yang mereka lewati. Pada siang hari, cuaca mulai berubah. Kabut turun perlahan, menyelimuti jalur setapak yang mereka lewati. Meski jarak pandang mulai terbatas, Doni tetap tenang. Ia memimpin barisan di depan dengan peta dan kompas di tangan. Langkah-langkah mereka tetap teratur, seirama dengan ritme nafas yang menyesuaikan dengan kemiringan jalur. Menjelang sore, mereka tiba di sebuah area datar yang cocok untuk mendirikan tenda. Tempat itu berada di tepi sungai kecil, dikelilingi pohon besar yang batangnya ditumbuhi lumut tebal. Suasananya sepi, hanya terdengar suara aliran air dan nyanyian serangga malam yang mulai bangkit. Mereka segera membagi tugas. Doni dan Andri mendirikan 2 tenda dom. Vina menyiapkan logistik makan malam. Dika dan Reza mengambil air dari sungai dengan jerigen kecil, lalu menyaringnya. Bimo duduk di atas batu, sambil membersihkan pelipisnya yang sempat tergores ranting berduri tadi siang. Malam pertama terasa damai. Mereka makan bersama di depan tenda, di bawah cahaya lampu headlamp yang menggantung di tali. Suasana hangat tercipta di antara gurauan dan gelak tawa mereka. Vina sempat berkata bahwa tempat ini terasa tenang banget, seperti bukan di dunia nyata. Tidak ada satupun dari mereka yang menganggap itu sebagai pertanda. Sekitar pukul 9 malam, mereka masuk ke dalam tenda masing-masing. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma basah hutan yang pekat dan dingin. Kabut makin menebal, dan hutan terasa semakin senyap. Mereka tak tahu bahwa pendakian yang terasa biasa saja ini adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Udara malam menyelimuti hutan Gunung Salak dengan hawa dingin yang merayap diam-diam. Kabut tebal masih menggantung rendah di antara pohon-pohon besar. Angin yang bertiup pelan membuat daun-daun saling bersentuhan, menimbulkan suara samar seperti bisikan yang berulang-ulang. Tenda-tenda para pendaki Mapala 1 sudah tertutup rapat. Hanya suara napas dan sesekali gerakan kecil dari dalam yang terdengar. Mereka tertidur dalam kelelahan, dibungkus kantong tidur, berharap malam berlalu tenang. Namun sekitar pukul 2 dini hari, Doni terbangun. Ia membuka mata perlahan. Pandangannya buram, dan untuk sesaat, ia tidak tahu di mana dirinya berada. Butuh beberapa detik baginya untuk mengingat bahwa ia berada di tengah hutan, dalam tenda, bersama teman-temannya. Ada sesuatu yang membuatnya terbangun. Ia mendengar suara samar dari kejauhan. Bukan suara angin, bukan pula suara binatang hutan. Ini adalah suara alat musik, seperti suara gamelan. Doni duduk perlahan. Ia memiringkan kepala, mencoba mendengarkan lebih jelas. Suaranya lemah, seperti berasal dari tempat yang sangat jauh, namun cukup nyata untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Dentang logam itu berpadu dengan bunyi kenong dan kendang. Irama gamelan Jawa yang pelan, mengalun lembut seperti dari sebuah upacara. Doni membuka resleting tenda dan menjulurkan kepalanya keluar. Kabut masih tebal. Cahaya bulan tertutup awan. Tidak ada cahaya apapun selain dari senter kecil di genggamannya. Ia berdiri perlahan, mengenakan jaket tipis, lalu melangkah keluar tanpa membangunkan yang lain. Kakinya menjejak tanah basah. Suara gamelan itu seolah memanggilnya, mengalun, menuntun, membuat pikirannya limbung. Ia berjalan pelan ke arah hutan yang lebih lebat, menjauhi area tenda. Ia tidak sadar, langkahnya mulai tidak terkontrol, seolah-olah tubuhnya digerakkan oleh sesuatu. Sekitar 15 menit kemudian, Vina terbangun. Ia merasa udara di dalam tenda terasa lebih dingin dari biasanya. Ia merapatkan jaket, lalu menggeser badan ke sisi tenda, berusaha lebih nyaman. Saat itulah ia melihat resleting tenda terbuka sebagian. Padahal sebelum tidur tadi, Doni yang terakhir masuk dan sudah menutupnya rapat. Perasaan tidak enak merayap dalam dadanya. Ia menyalakan senter kecil, lalu memanggil pelan, Doni, di mana lu?" Tapi tidak ada jawaban. Vina membuka resleting tenda perlahan. Udara dingin langsung menyerbu masuk. Ia melihat keluar, ke arah perkemahan yang gelap. Doni tidak terlihat dimanapun. Sepatunya hilang,
Headlampnya tidak ada. Tanpa pikir panjang, Vina membangunkan Bimo dan Andri. Wajah mereka masih mengantuk. Tapi begitu mendengar bahwa Doni tidak ada di tenda, mereka langsung bangkit. Bimo memanggil-manggil Doni beberapa kali. "Don, lu di mana?" Tapi tidak ada jawaban. Semua anggota tim akhirnya terbangun. Mereka berkumpul di luar tenda, mengenakan jaket dan headlamp masing-masing. Reza sempat berasumsi bahwa Doni mungkin ke sungai untuk buang air. Tapi saat mereka cek, tidak ada siapa seopa di sana. Tiba-tiba, Dika mengangkat tangan dan memberi isyarat untuk diam. "Kalian dengar enggak?" bisiknya. Mereka semua terdiam. Dan disitulah mereka mendengarnya. Suara gamelan terdengar jelas. Dan tangan logam, irama lembut yang berulang-ulang, mengalun pelan seperti berasal dari balik kabut. Sekilas terdengar seperti upacara adat. Tapi perlahan berubah menjadi lebih ganjil. Irama yang tadinya indah berubah menjadi tidak wajar. Tempo gamelan melambat, lalu menjadi berat dan menghentak, seolah ditabuh oleh tangan-tangan tak kasat mata. Di antara bunyi-bunyian itu, terdengar samar suara perempuan tertawa. Tawa yang tidak wajar, datar, panjang, dan tidak mengenal jeda. Wajah Vina langsung pucat. Andri mundur setengah langkah. Bimo dan Reza saling pandang. Tidak ada yang bicara, tapi semua tahu ini bukan suara yang seharusnya ada di hutan. "Doni, dia pasti ke arah suara itu," ujar Vina lirih, setengah gemetar. Jangan ke sana," ucap Bimo cepat. "Gue dengar cerita, kalau suara kayak gini jangan diikutin. Itu bukan manusia." "Terus kita diam aja? Dia teman kita," bentak Reza panik. Namun mereka tahu, hutan Gunung Salak bukan tempat untuk bertindak gegabah. Terlalu banyak cerita tentang pendaki yang hilang hanya karena mengikuti suara yang aneh. Suara-suara yang konon berasal dari dunia lain. Akhirnya, dengan pertimbangan hati-hati, mereka memutuskan untuk menunggu sampai pagi. Mereka memasang senter di sekeliling tenda, berharap Doni kembali sendiri. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka duduk melingkar dalam hening. Kadang terdengar suara langkah dari kejauhan. Kadang terdengar ranting patah. Dan kadang suara gamelan itu kembali terdengar, seolah-olah memutar dari arah yang berbeda. Tidak ada hewan malam yang bersuara. Tidak ada suara burung hantu. Tidak ada jangkrik. Hutan tampak seperti mati. Yang ada hanya suara gamelan yang sesekali berubah menjadi suara seperti lonceng, lalu disusul bisikan yang tak bisa dimengerti. Saat fajar mulai menyingsing dan cahaya matahari pertama menembus kabut, suara itu lenyap dan Doni belum juga kembali. Kabut pagi masih menggantung rendah di antara pepohonan ketika sinar matahari pertama menembus celah-celah rimbun hutan Gunung Salak. Udara dingin belum juga surut. Embun menggantung di ujung dedaunan dan membasahi permukaan tenda yang semalaman tak tersentuh. Kelima pendaki duduk dalam diam. Mata mereka sembab. Wajah-wajah kelelahan memandangi hutan di sekitar mereka yang terlihat begitu asing. Meskipun semalam mereka berada di tempat yang sama, tidak satu pun dari mereka sempat memejamkan mata. Semua berjaga, berharap Doni kembali dari kegelapan. Tapi pagi telah datang, dan Doni belum kembali. Reza berdiri dan mengikat tali sepatunya dengan cepat. "Gue cari Doni sekarang," ucapnya dengan suara berat. Bimo menahan lengannya. "Nggak bisa asal jalan, Rez. Kita nggak tahu dia ke arah mana." Reza menatap tajam. "Kita nggak bisa cuma duduk di sini. Dia teman kita." Vina maju, mencoba menengahi. "Kita harus tetap rasional. Kalau kita nyasar juga, siapa yang mau cari kita? Kita bagi tim kecil, tapi tetap pakai sistem sektor. Kita cari dengan kompas, lalu kembali ke titik ini 2 jam lagi. Apapun yang terjadi." Akhirnya, mereka sepakat. 2 tim dibentuk. Reza dan Andri bergerak ke arah barat, menuju jalur yang kemungkinan besar dilewati Doni. Vina, Bimo,
Dan Dika tetap di perkemahan, menyiapkan logistik sambil menandai koordinat GPS di ponsel yang masih memiliki daya. Mereka masih punya satu ponsel yang menyala dan satu HT cadangan. Lalu pencarian pun dimulai. Hutan pagi itu terasa berbeda. Langkah Reza dan Andri menyusuri jalur kecil yang tertutup semak, menyibak pakis dan ranting basah. Mereka memanggil-manggil nama Doni setiap 10 menit sekali, tapi suara mereka terpantul aneh, seperti bergema ke segala arah, dan terkadang tidak kembali sama sekali. Setelah 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah area yang aneh. Hutan di sekeliling mereka mendadak berubah, suasana lebih gelap. Meskipun matahari sudah tinggi, tanah terasa lembek dan dingin. Udara mengandung bau yang asing, seperti wangi dupa dan tanah basah bercampur kemenyan. Reza menghentikan langkah. Ia melihat sesuatu di balik semak tinggi. Sebuah jalan setapak, tidak ada di peta, tetapi seolah terbuka sendiri. Jalannya lurus, cukup lebar untuk dilalui 2 orang. Dengan jejak samar, seperti pernah dilalui seseorang. Ada yang aneh, ini bukan bagian dari jalur pendakian, gumam Andri pelan. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, mereka mendengar suara tawa dengan jelas. Bukan tawa manusia biasa, tapi suara tawa yang sangat pelan, datar, dan panjang, seperti tawa dari seseorang yang sangat tua atau sangat jauh. Suara itu datang dari arah jalan setapak tadi. Tanpa disadari, Reza melangkah maju, seolah ada daya tarik yang tidak bisa ia lawan. Andri menarik bahunya. Jangan, ini yang dimaksud penjaga kemarin. Jangan ikuti suara aneh. Reza tersentak sadar. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menetralisir getaran tubuhnya. Mereka memutuskan untuk menandai titik itu dengan tali rafia dan segera kembali ke perkemahan. Namun saat mereka berbalik dan berjalan mundur, sesuatu yang ganjil terjadi. Mereka tidak menemukan jalan pulang. Hutan yang tadinya mereka lewati mendadak berubah. Jalur yang tadi mereka lewati sudah tidak ada. Ranting-ranting yang tadi mereka potong menghilang. Tanda-tanda yang mereka buat di pohon lenyap. Mereka seperti dipindahkan atau masuk ke area lain yang bukan bagian dari dunia yang mereka kenal. Reza melihat sekeliling dengan panik. Ini bukan jalur kita tadi. Andri berlutut, membuka peta, membuka GPS dari ponsel. Namun layar hanya menunjukkan peta kosong tanpa sinyal. Kompas berputar-putar, tak tentu arah, tidak diam. Seolah magnet di bawah bumi sedang kacau. Kepanikan mulai merayap. Reza menyalakan HT, mencoba menghubungi Vina. Bes, ini sektor 2. Kami kehilangan arah. Respon? Over. Tapi hanya suara statis yang terdengar. Andri duduk diam, matanya melirik sekeliling. Ia menunjuk satu arah. Lihat itu. Reza menoleh dan terpaku. Di antara kabut dan pohon besar yang seperti membentuk gerbang, berdiri sebuah bangunan tua. Bentuknya mirip dengan bangunan ciri khas penduduk Sunda, Jawa Barat. Beratap capit gunting, berdinding kayu yang sudah dipenuhi lumut. Tak mungkin ada bangunan seperti ini. Di ketinggian 1500 mdpl, bangunan itu tampak sunyi, namun aura yang memancar darinya seperti menyerap cahaya di sekitarnya. Udara di sekitar bangunan terasa lebih dingin dan berat. Tanpa sadar, kaki mereka bergerak mendekat. Begitu mereka melangkah beberapa meter lagi, terdengar lagi suara gamelan itu. Namun kali ini lebih keras, lebih jelas, dan di sela alunan gamelan itu terdengar gumaman seperti doa atau mantra dari puluhan suara yang diucapkan bersamaan. Reza mematung. Ini bukan tempat biasa, Andri. Kita bukan di jalur pendakian lagi. Andri mengangguk. Ia menatap sekeliling. Kayak kita masuk ke tempat yang gak bisa dijelasin. Kayak bukan di dunia kita. Mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal pasti, mereka tidak lagi berada di jalur Gunung Salak yang dikenal para pendaki.
Mereka tidak tahu harus maju atau mundur. Dan jauh di dalam hati, mereka mulai merasakan sesuatu. Bahwa Doni mungkin bukan hanya tersesat, tapi terseret ke dimensi lain yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat manusia. Reza dan Andri berdiri kaku di hadapan bangunan tua itu. Suara gamelan terus mengalun, beriringan dengan gumaman-gumaman asing yang terdengar seperti mantra. Entah dari mana suara itu berasal. Bangunan itu terlihat kosong. Tak ada satupun tanda kehidupan. Tapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti dipenuhi sesuatu yang tidak kasat mata. Andri menggenggam hatinya erat. Ia mencoba sekali lagi. Bes, ini sektor 2. Kami menemukan struktur bangunan aneh. Kami tersesat. Mohon respon. Over. Suara statis terus terdengar. Lalu, seseorang menjawab. Tapi bukan suara dari tim mereka. Bukan suara Vina, atau Bimo, atau Dika, melainkan suara laki-laki tua. Berbicara pelan, dalam bahasa Sunda kuno, nada suaranya dalam, berat, dan terlalu jelas, seperti sedang bicara langsung di telinga. Reza langsung membanting HT itu ke tanah. Matanya membelalak ketakutan. Jantungnya berpacu kencang. Gue dengar dia bilang, cepat pulang sebelum kalian ikut yang satu itu. Andri tidak menjawab. Ia sudah berjongkok sambil gemetar. Tangannya menunjuk sesuatu di tanah. Reza menoleh dan melihat. Jejak kaki. Bukan milik mereka. Jejak telanjang kaki manusia. Tetapi bentuknya aneh. Jarinya panjang dan ramping, seolah bukan milik manusia biasa. Jejak itu membentuk lingkaran mengelilingi tempat mereka berdiri, lalu berhenti di belakang punggung Reza. Mereka berdua sontak berdiri dan berbalik bersamaan. Di sana, tidak ada siapapun. Tapi, kabut di sekitar mereka berputar perlahan. Seperti ada sesuatu yang sedang bergerak di dalamnya, mengintai mereka, mengikuti mereka. Membungkus mereka dalam lingkaran yang tidak terlihat. Ayo pergi dari sini, ujar Andri. Wajahnya pucat pasi. Mereka mulai berjalan cepat, tak peduli ke arah mana. Yang penting, menjauhi rumah itu. Mereka berlari menuruni lereng, menyibak semak dan menabrak ranting. Nafas mereka memburu, kepala mereka pusing. Kabut seolah memelintir arah. Dunia di sekeliling mereka seperti berputar. Seolah-olah ruang dan waktu telah bengkok. Sampai akhirnya, mereka melihat cahaya, kilatan sinar dari kejauhan. Cahaya senter. Suara teriakan samar. Reza, Andri, itu suara Vina. Reza langsung balas. Woi, kami di sini. Beberapa menit kemudian, Vina, Bimo, dan Dika menemukan mereka. Wajah mereka campur aduk, antara lega dan cemas. Reza dan Andri langsung memeluk mereka. Tubuh mereka menggigil. Kita nemu tempat aneh, ujar Andri dengan suara gemetar. Ada rumah ada Sunda, gamelan, jejak kaki. Hati kita nangkep suara yang bukan manusia. Wajah Vina berubah tegang. Bimo langsung menegaskan, kita nggak bisa tinggal di sini. Kita harus turun sekarang. Sekarang juga. Tapi sebelum mereka beranjak, Dika menunjuk sesuatu. Di balik pepohonan, samar-samar terlihat sosok Doni. Ia berdiri diam, sekitar 30 meter dari mereka. Kepalanya tertunduk, tubuhnya tak bergerak. Pakaiannya lusuh dan penuh lumpur, kakinya telanjang. Doni! Reza langsung berlari ke arahnya. Namun saat mendekat sekitar 5 meter, tubuh Reza mendadak terpental ke belakang, seolah menabrak tembok tak kasat mata. Reza terkapar. Dadanya sesak. Matanya menatap kosong ke arah Doni, yang perlahan-lahan mendongakkan kepalanya. Mata Doni hitam seluruhnya, dan dari bibirnya yang kering, keluar suara berat seperti bukan miliknya sendiri. Bukan dia yang kalian cari. Vina berteriak histeris. Bimo menarik Reza menjauh. Andri melafalkan ayat pelan-pelan. Sosok Doni itu menatap mereka sebentar, lalu berbalik perlahan dan melangkah masuk ke dalam hutan. Lalu lenyap ditelan kabut. Tubuh mereka semua gemetar. Dunia di sekitar mereka seperti berhenti sejenak. Mereka sadar
Doni bukan lagi Doni yang mereka kenal. Atau mungkin yang tadi mereka lihat bukan Doni sama sekali. Dengan perasaan campur aduk antara takut, sedih, dan bingung, mereka sepakat untuk segera turun gunung. Tidak ada lagi pembicaraan di antara mereka. Semua terdiam, hanya suara langkah kaki yang bergantian menginjak tanah basah. Turunan itu seperti tak pernah berakhir. Jalur yang kemarin mereka tempuh dengan semangat, kini terasa seperti lorong tak berujung. Setiap sudut pohon, setiap suara ranting patah, membuat mereka menoleh dengan cemas. Akhirnya, menjelang sore hari, mereka sampai di kaki gunung. Langkah mereka lunglai saat melewati gapura jalur pendakian. Beberapa warga yang mengenal mereka langsung datang menghampiri. Ekspresi mereka berubah drastis saat tahu satu orang tidak kembali. Loh, satu orang lagi mana? Bukannya kalian berenam? Tanya salah satu bapak tua penjaga warung. Vina hanya bisa menggeleng, menahan tangis. Hilang, Pak. Orang-orang desa saling pandang. Wajah mereka berat. Bapak itu memandang ke arah gunung dengan wajah muram. Malam itu, mereka dievakuasi ke posko terdekat. Laporan dibuat. Tim SAR dikerahkan, namun pencarian berlangsung tanpa hasil. Selama seminggu penuh, tim SAR, relawan, dan bahkan penduduk lokal dikerahkan menyisir seluruh jalur. Hasilnya nihil, tidak ada jejak, tidak ada sinyal, tidak ada sisa-sisa keberadaan Doni.